Oke, teman-teman, karena kelas sudah hampir 100% masuk Zoom, tinggal event manager ya yang belum masuk, maka kita akan memulai kelas kita pada siang hari ini dalam mata kuliah Dogmatika 3. Fokus pada materi tentang pneumatologi dan eklesiologi. Kalau kita nanti bisa sempat mungkin menyasar kepada seperti angelologi, demonologi, dan satanologi, serta eskatologi, ya puji Tuhan kalau itu sempat. Tetapi materi saudara terkait dengan pneumatologi dan eklesiologi, Bu Nilam sudah menyusun RPS serta penugasan-penugasan yang akan saudara lakukan melalui mata kuliah ini. Ya, nah sebelum kita masuk di dalam penyampaian ya, dalam penyampaian silabus dan RPS serta kontrak kuliah, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Nah, untuk hal ini minta Roni untuk membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kembali kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul di satu Zoom ini. Tuhan, berkati perkuliahan kami hari ini. Tuhan yang memimpin, berkati ibu dosen kami, Bu Nila, berkati tetap kami teman-teman, tetap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Roni. Nah, saudara, mata kuliah saudara ini hanya 2 SKS ya. Langsung aja dulu Bu Nilam akan share silabus RPS dan kontrak kuliah kita. Kita harus sepakat untuk kemudian kita boleh masuk nanti di dalam bab pendahuluan. Nah, dalam bab pendahuluan ini sebenarnya untuk lebih mengingatkan saudara pada materi-materi sebelumnya, di mana saudara sudah belajar tentang pengantar teologi sistematika, saudara sudah belajar tentang dogmatika 1 dan dogmatika 2, kemudian tentu saudara juga memberikan mungkin pendeskripsian mengapa penting saudara belajar dogmatika, ya, ilmu dogmatika ini. Atau lebih karena dogmatika masuk dalam rumpun teologi sistematika, maka mungkin tidak jauh berbeda kalau ketika saudara atau Bu Nilam bertanya kepada saudara mengapa kita penting mempelajari tentang teologi sistematika, ya. Kalau di jurusan 4 ilmu dogmatika ini disatukan dalam satu mata kuliah yang disebut dengan dogmatika Kristen. Jadi inti mempelajari dogmatika Kristen itu sebenarnya tentang Allah Tritunggal, ya, tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun pada akhirnya seperti ketika saudara belajar dogmatika 1, saudara mempelajari tentang teologi propar, tetapi dipadankan dengan antropologi, penjelasan tentang antropologi. Kemudian ketika saudara mempelajari dogmatika 2, tidak hanya berbicara tentang pribadi Kristus dalam ilmu kristologi, tetapi saudara juga mempelajari tentang karya-karya Kristus dalam topik soteriologi, khususnya dalam keselamatan. Kemudian saudara pada akhirnya mempelajari yang terakhir adalah dogmatika Kristen tentang Roh Kudus, tapi dipadankan dengan fungsi Roh Kudus secara khusus di dalam gereja, tetapi juga ada fungsinya di akhir zaman nanti ya dalam ilmu eskatologi. Semua itu sebenarnya peran dari pribadi Allah, masing-masing pribadi Allah itu berperan aktif dalam beberapa poin doktrin-doktrin yang kita pelajari, seperti itu saudara. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita masuk terlebih dahulu pada penyampaian RPS ya, RPS dan silabus. Nah, kalau saudara sudah sampai ya, screen-nya. Ya.
Belum terlihat ya share screen-nya? Belum, Bu. Halo. Oke, sekali lagi Bu Nilam share screen-nya. Agak kadangkala saya juga kurang tahu kenapa laptop Bu Nilam seperti itu, ketika Bu Nilam share screen dia langsung keluar out dari ini Zoom. Sudah? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke. Kita akan mulai dari penyampaian ini langkah-langkah, semua langkah-langkah ini ya. Ini langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran saudara. Ini analisis pembelajaran saudara dalam satu semester. Nanti ini akan terlihat dalam silabus singkat. Tapi terlebih dahulu Bu Nilam akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Nah, RPS kita ini terdiri dari 16 kali pertemuan saudara, yang mana dari 16 kali pertemuan itu saudara mendapatkan ujian tengah semester dan juga UAS, ujian akhir semester. Nah, perhatikan di sini nama mata kuliahnya adalah Dogmatika 3 dari rumpun mata kuliah Teologi Sistematika. Bobot SKS-nya ada 2, 1 SKS untuk teori dan 1 SKS-nya untuk praktek. Sehingga yang 2 SKS ini sudah Bu Nilam jabarkan dalam 16 kali pertemuan tersebut. Jadi di sana nanti ada teori di mana Bu Nilam akan memberikan ceramah, mungkin kita akan diskusi di dalamnya, atau ada penugasan seperti resitasi ya. Resitasi itu adalah membuat resume terhadap mata kuliah yang sudah Bu Nilam sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang mana di awal kelas pada minggu berikutnya saudara akan mempresentasikan apa saja materi-materi yang sudah disampaikan pada minggu sebelumnya. Kemudian ini untuk semester 7 ya. Ini untuk semua sudah semester 7? Yes, Bu. Cuma Oke. kayak beda. Oke. Nah, kemudian dosen pengembang RPS saya sendiri, kemudian Kaprodinya belum Bu Nilam ganti, maaf, ini adalah Pak Seven ya. Kaprodi saudara adalah Pak Seven. Ini untuk program pendidikan agama, untuk program studi teologi ya. Teologi. Ya, karena di sini juga ada EBEN. Maka ini sebenarnya untuk program studi gabungan ya, untuk semester 7. Nah, perhatikan saudara pendeskripsian dari mata kuliah. Untuk mata kuliah Dogmatika Kristen ini masuk dalam kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mempelajari tentang ilmu pneumatologi dan eklesiologi, serta melakukan pengkajian terhadap berbagai isu yang berkembang seputar doktrin tersebut. Ya, jadi ketika saudara melakukan pengkajian, itulah bentuk praktek dari mata kuliah ini. Makanya ada istilah melakukan pengkajian. Nah, pengkajian ini seperti biasa dalam penugasan-penugasan Bu Nilam, saudara dulu selalu membuat makalah, tetapi kemudian karena ada instruksi terbaru, maka setiap kelas, apalagi saudara sudah semester 7, harus membuat yang namanya jurnal. Nah, jurnal ini di atas 1000 kata lah ya, di atas 1000 kata tentunya. Dalam 1000 kata itu tentu sudah termasuk dalam 1000 kata itu sudah termasuk pendahuluan metodologi dan pembahasan ya, di atas 1000 kata saudara. Nah, untuk bahan kajian sendiri, perhatikan di sini tentu ada nanti pengantar masuk dalam pendahuluan, kemudian kita akan berbicara pada tentang pribadi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, ya. Kemudian karunia Roh Kudus. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari ya, bahan kajian yang akan kita pelajari adalah definisi dan pendirian gereja, dasar cara dan pengaturan gereja, serta peraturan misi dan sasaran gereja. Dan inilah kepustakaan buku-buku yang akan saudara gunakan. Kalau ada jurnal,
kebetulan untuk mata kuliah ini untuk topik eklesiologi dan pneumatologi dan eklesiologi, Bu Nilam belum menyasar di sana untuk membuat membuat tentang jurnalnya, karena jurnal Bu Nilam itu yang pertama berbicara tentang eskatologi, yang kedua berbicara tentang pengudusan progresif. Kalau tadi eskatologi, pengudusan progresif masuk dalam kategori teologi soteriologi, ya, ilmu keselamatan, karena dalam ilmu keselamatan itu ada 12 konsep keselamatan, salah satunya tentang pengudusan atau sanctification. Kemudian jurnal Bu Nilam juga berbicara tentang karakter kepedulian yang masuk dalam ilmu ilmu praktika sebenarnya itu mempelajari tentang karakter kepedulian, tetapi fokus pada penggalian biblika. Rata-rata tulisan Bu Nilam masuk dalam fokus pada penulisan biblika, sehingga tidak ada pencantuman jurnal Bu Nilam untuk saudara bisa pelajari dalam mata kuliah ini. Namun pun demikian, nanti ada penugasan-penugasan tertentu di mana saudara akan membaca tentang jurnal-jurnal dari berbagai, apakah dosen STTPB sendiri ataupun dosen dari luar, yang mana saudara akan searching berbagai jurnal terkait dengan topik penugasan saudara nantinya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya persyaratannya adalah saudara lulus dogmatika 2. Sudah semua lulus? Sudah, Bu. Oke. Jadi tidak ada masalah ya tentang mata kuliah prasyarat saudara. Nah, selanjutnya pada pertemuan pertama saudara di sini ada sub TPMK yang akan saudara capai dalam mata kuliah ini. Ya. Kemudian ada indikator-indikator pencapaiannya. Ya, kemudian ada kriteria dan bentuk penugasan, kemudian tatap muka ada, ya tentu kita sifatnya masih daring, ya. Kemudian ada penugasan juga di sana ya, dalam daring itu kita ada penugasan. Misalnya di sini aja dalam pertemuan pertama menjelaskan kembali topik tentang dogmatika 3 yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Artinya di pertemuan kedua saudara harus menyampaikan ini. Kemudian ada materi kuliah. Nah, materi kuliah ini Bu Nilam akan tidak akan langsung Bu Nilam masukkan di dalam Google Classroom. Baru akan materi hari ini baru akan Bu Nilam masukkan dalam Google Classroom pada minggu berikutnya untuk saudara bisa pelajari. Ya. Karena menunggu resitasi saudara dulu masuk. Ya kan? Kalau saudara membuat resume kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Nah, kemudian selanjutnya pertemuan kedua ada memahami ajaran tentang pribadi Roh Kudus. Ya, di sini juga ada tugas kedua, membuat laporan bacaan serta membuat tanggapan terhadap jurnal yang dibaca. Nah, jadi bentuknya adalah non-tes. Saudara akan membaca salah sebuah jurnal tentang pribadi Roh Kudus. Nah, saudara mencari searching di internet ya, tentang jurnal yang berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Jadi topiknya ini spesifik, bukan tentang Roh Kudus saja, tetapi lebih spesifik tentang pribadi Roh Kudus yang ditulis oleh para penulis jurnal saudara. Nah, dalam hal ini saudara akan membuat laporan bacaan. Nah, biasanya dalam membuat laporan bacaan tentu di sana saudara akan menulis siapa autor dari jurnal tersebut, judulnya apa, dia ada di halaman berapa, terbitan tahun berapa, volume berapa, ya. Kemudian membuat semacam ringkasan dari apa yang disampaikan penulis, baru kemudian saudara memberikan tanggapan saudara. Nah, jadi karena saudara juga semester 7, tidak mungkin pembelajarannya hanya sekedar laporan bacaan saja. Saya sudah membaca dan disaksikan oleh Roh Kudus, sudah tidak diperlukan itu untuk semester 1 ya. Tapi kalau udah semester
567 saudara harus melakukan laporan pembuatan laporan bacaan seperti yang dilakukan tadi. Nanti deskripsi tugas saudara sudah ada di lembar tugas saudara yang akan dimilam upload nanti di Google Classroom pada pertemuan kedua, ya. Nah ini adalah diupload di Google Classroom. Selanjutnya dalam pertemuan ketiga, saudara kita membahas tentang ajaran tentang pekerjaan Roh Kudus. Nah, di sini ada indikator capaian yang mana saudara harus selesai, ya. Kemudian di sini juga ada penugasan. Saudara akan memberikan sebuah pendapat tentang pemahaman saya terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab. Ya, ini di-upload. Ini video dalam durasi maksimal 5 menit saja. Karena kalau terlalu berat kasihan kuota saudara, ya. Jadi maksimal 5 menit saja, berikan pemahaman saudara, dijelaskan. Baru di-upload ke Google Classroom. Nah, kemudian memahami tentang baptisan Roh Kudus, ya. Pertemuan keempat, pertemuan kelima, ajaran tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya, selalu ada penugasan. Nah, selanjutnya pertemuan keenam ada definisi dan pendirian gereja beserta indikatornya. Di sini ada penugasan lagi, penugasan terstruktur, ya. Ini namanya penugasan terstruktur, di mana saudara mengupload tugas saudara, ya. Membuat laporan bacaan lagi, ya, dari sebuah jurnal tentang gereja pada masa pandemi. Nah, saudara baca jurnal ini dari berbagai penulis yang ada, penulis jurnal yang ada di itu saudara baca, kemudian buat laporannya seperti yang Bu Nila minta pada laporan sebelumnya, ya. Kemudian ketujuh, memahami ajaran tentang dasar, cara, dan pengaturan gereja. Nah, di sini pertemuan ketujuh langsung sebagai tugas UTS saudara. Apa bentuk tugas saudara di sini? Melakukan studi terhadap tata ibadah gereja lokal, masa sebelum dan sesudah pandemi. Wawancara terhadap pendeta jemaat lokal secara online atau on-site. Jadi saudara, jangan bilang nanti Abu Nilam ini rewel sekali, tidak. Saudara udah semester 7, jadi ada peningkatan bentuk penugasan, ya. Jadi saudara melakukan, jangan bilang, wah kan sekarang lagi daring, Bu. Perhatikan ininya bentuk penugasannya saudara. Bentuk penugasan itu bisa secara online maupun on-site. Jadi tidak ada alasan, ya. Oke. Karena saya tahu saudara selalu ada, walaupun belajar beribadah secara online, ada sebagian saudara yang ibadah secara online, tapi di antara saudara yang ada di daerah yang tidak terlalu memiliki dampak terhadap COVID-19 bisa secara onsite melakukan wawancara. Ya. Jadi yang dalam wawancara itu saudara harus menanyakan kepada gembalanya apa dampak, ya. Seperti apa tata ibadah gereja lokal sebelum dan sesudah pandemi. Nah, maksimal durasi video ini, saudara ketika wawancara juga itu harus di apa? Iya, ini dalam bentuk video, saudara. Maksimal videonya 30 menit, ya, maksimal. Nah, diupload ke Google Classroom atau bisa dikirim by Telegram. Nah, supaya jangan terlalu berat-berat, ya, jangan sampai 30 menit, ya. Saudara atur. Oke. Nah, kemudian itu adalah sebagai bahan UTS saudara. Jadi nggak ada UTS tertulis sama Bu Nilam, ya. Bahan ini nanti mengapa harus dikirim, karena Bu Nilam nanti akan kumpulkan semua itu hasil wawancara saudara. Hasil wawancara.
Ya, hasil wawancara saudara kemudian akan Bunilam gabungkan semua. Akan Bunilam gabungkan. Oke. Nah, selanjutnya pertemuan ke-9. Memahami tentang peraturan misi dan sasaran gereja. Peraturan misi dan sasaran gereja. Di sini ada penugasan lagi, penugasan 5 ya, yang harus diupload ke Google Classroom. Yakni bentuknya adalah memilih salah satu topik, apakah pneumatologi atau eklesiologi, dan membuat bahan presentasi minimal 15 PowerPoint. Minimal ya. Nah, saudara ambil aja salah satu topik ini, apakah topik pneumatologi atau eklesiologi. Ini diupload. Itu tugas yang ke-5. Nah, kemudian pertemuan ke-10 sampai 15 ini non kelas, saudara. Ini sudah non kelas ya. Kalau non kelas berarti saudara membuat sebuah jurnal. Tinggal nanti kalau saudara mau konsultasi by WA group. Kalau tidak langsung japri ke Bunilam. Ya. Kalau saudara mau konsultasi. Oke. Nah, kemudian ujian akhir semester itu adalah ini yang Bunilam mau ambil itu adalah presentasi dari jurnal saudara. Jadi pertemuan ke-16 kita tatap muka karena saudara akan present. Paham ya saudara? Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kita itu tatap muka. Kemudian pertemuan 9 kita tatap muka. Tapi 10 sampai 15 non daring, artinya saudara mengerjakan tugas jurnal. Hitungannya ini adalah 1 SKS ya. Karena udah praktek saudara, walaupun sebenarnya di UTS juga sudah ada praktek. Dan selanjutnya pertemuan ke-16 kita tatap muka lagi. Tapi untuk pertemuan 1 sampai 9 itu mungkin nanti ada kalanya kita tidak akan tatap muka. Bunilam akan membuat video video pengajaran buat saudara, tinggal saudara nonton saja ya. Nah, kalau saudara ada yang tidak dipahami dari apa yang sudah Bunilam sampaikan, maka saudara kita akan diskusi di dinding classroom pada pertemuan tersebut. Tinggalkan saja jejak di sana, buat pertanyaannya Bunilam akan jawab sesuai dengan pertanyaan saudara. Bisa dipahami ya? Jadi untuk menghemat kuota juga, jadi pembelajaran kita tidak mesti kita harus daring. Ya, ada kalanya Bunilam akan membuat video, upload ke YouTube, linknya akan Bunilam masukkan ke Google Classroom. Saudara tonton di sana, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di dinding Google Classroom-nya saudara ya. Supaya menghemat kuota kita juga karena PST saja ya, tahu sama tahu lah kita semua. Bukan hanya saudara yang kesulitan terhadap kuota. Bunilam juga kesulitan terhadap kuota. Baik. Itu saja. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, berarti jelas ya buat saudara ya. Nah, jadi inilah silabus singkat yang Bunilam maksud tadi yang akan nanti Bunilam upload. Karena bukan RPS yang Bunilam upload, tetapi RPS mini dalam bentuk silabus inilah yang akan Bunilam upload. Di sana materi pembelajaran sudah Bunilam sampaikan. Analisis pembelajarannya pertemuan kelas pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 ada juga dalam silabus singkat ini, nanti Bunilam akan upload. Kemudian pustaka. Kemudian nih salah satunya yang belum Bunilam singgung tentang penilaian. Nah, penilaian untuk presensi dan capaian sikap 10%, tugas hariannya 25%, UTS 30%, POAS 35%. Jadi supaya saudara paham nanti apa saja yang akan dinilai dari kelas kita ya, kelas mata kuliah Dogmatika Kristen 3 ini. Oke.
Dan inilah tugas harian sudah Bu Nilam jabarkan dalam bentuk penugasan, lembar penugasan yang akan Bu Nilam nanti upload ya. Nah, metode pengerjaan tugas juga Bu Nilam sudah buat ya, metode pengerjaan tugasnya, sehingga saudara tidak perlu pusing-pusing nanti apa yang akan saudara lakukan. Tinggal mengikuti apa langkah-langkah pembuatan tugasnya saja ya. Begitu saja saudara. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, jelas ya? Clear ya? Jelas, Bu. Clear, Bu. Atau mau ditanggapi tentang penugasan, oh ini berat Bu, yang ini berat Bu. Kayaknya memang sih, Bu. Kedengaran suara nafasnya di sini. Jelas, Bu. Jelas ya? Tingkat kesulitannya rendah, sedang, atau tinggi? Medium. Belum Bu. dicoba, Bu. Belum Rendah, Bu. dicoba. Rendah. Ya. Wede, rendah kata memang, Wede. Kasih Jadi dia. dicoba dulu baru tahu tingkat kesulitannya. Oke. Mengapa? Karena kelas kita kan daring, bukan tatap muka ya. Nah, sehingga penugasannya itu pasti menitik beratkan penugasan itu lebih kepada aktivitas mahasiswa. Ya. Jadi saudaralah yang lebih proaktif dalam kelas. Bu Nilam hanya sebagai apa? Tugas Bu Nilam hanya memonitoring saudara saja. Walaupun mungkin ada pemberian materi-materi, penjelasan materi, tapi yang lebih aktif untuk mengembangkan materi tersebut adalah saudara. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kelas onsite ya. Di dalam kelas onsite juga pasti akan menyesuaikan tugas-tugasnya. Demikian juga untuk kelas daring menyesuaikan penugasan saudara ya. Karena tidak mungkin saudara tidak mengerjakan tugas. Ya mungkin bagi saudara mungkin akan lumayan berat lah penugasan dari Bu Nilam, tapi percayalah apa yang saudara alami di dalam kelas Bu Nilam pasti akan berguna nanti di kemudian hari dalam pelayanan saudara. Tidak bermaksud untuk menyusahkan saudara, tetapi lebih kepada menambah pengalaman saudara. Ya, sehingga nanti ketika saudara ada di tengah jemaat, oh iya, saya pernah ada di kelas seperti ini. Karena itulah yang Bu Nilam juga alami. Ketika waktu kuliah, Bu Nilam berkata, aduh dosen ini kok killer banget ya, pemberian tugas nggak tanggung-tanggung, ya kan? Tapi ketika sekarang ya Bu Nilam merasa bersyukur. Kenapa? Karena ketika saya sudah melewati itu, maka bahan-bahan pengajaran saya juga terkait dengan materi yang pernah diajarkan atau misalnya strategi dosen saya yang pernah mengajar saya. Itulah yang saya bagi untuk saudara juga pada hari ini. Walaupun ya memang terjadi pengembangan ya, pengembangan tergantung situasi dan kondisi mahasiswa dan kemudian metode kelas, ya kan, media, semua mempengaruhi. Tetapi pada intinya apa yang pernah Bu Nilam dapatkan dari perkuliahan itu sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk Bu Nilam sebagai dosen pada saat ini. Begitu saja ya. Oke. Artinya kita sepakat ya di dalam kelas saudara ini ada dua tes ya, UTS dan UAS, dan 5 penugasan. 5 penugasan itu sepertinya tadi sudah termasuk UTS malah di dalamnya. Ya, sudah termasuk UTS di dalamnya. Karena tidak ada lagi, artinya kita sudah sepakat, maka kita masuk di dalam pendahuluan. Karena kalau sepakat terhadap RPS dan silabus, berarti itulah kontrak kuliah kita. Tentu ditambah misalnya jam kehadiran saudara ya di dalam pertemuan-pertemuan daring,
atau di dalam presensi ya, jangan lupa isi-isi presensi saudara ya, sesuai dengan topik yang disampaikan pada hari ini. Nah, Bu, silakan. Bu mau tanya, tadi kan ada di perkuliahan kita ini kan ada 2 jenis, tadi kan ada materi, ada teori dan praktek ya Bu ya. Iya. Nah, itu prakteknya tadi cara kita kerjanya gimana ya Bu? Yang video, yang bervideo atau gimana? Ya, karena itu kan misalnya teori 1 SKS, kemudian praktek 1 SKS ya, pembagiannya. Nah, sebenarnya itu sudah include di dalamnya ketika Bu Nilam memberikan tugas UTS sama tugas UAS, itu kan dalam bentuk praktek semua, betul tidak? Misalnya tugas UTS saudara itu kan melakukan wawancara, itu kan sudah praktek saudara. Saudara tidak mendengarkan apa ceramah dari Bu Nilam. Ya. Nah, itu sudah praktek ketika saudara melakukan wawancara dengan durasi yang sudah Bu Nilam sampaikan maksimal 30 menit. Jadi itu non kelas. Ya kan? Nah, begitu juga untuk tugas UAS saudara mempresentasikannya. Jadi saudara yang mempresentasikan, tidak dengar ceramah lagi dari Bu Nilam. Bahkan mulai dari pertemuan 10 sampai 15. Kecuali saudara konsultasi, dan disitulah ada kombinasi antara teori dan praktek. Saudara mengerjakan, kemudian saudara konsultasi, Bu Nilam menjelaskan, itu adalah bagian teori-teori juga yang mana akan mendukung saudara untuk melakukan tugas praktek saudara dalam pembuatan jurnal. Nah, itu disebut dengan tugas praktek, ya. Nah, sedangkan penugasan-penugasan lainnya itu bentuknya adalah penugasan dari topik-topik atau materi yang disampaikan di dalam kelas. Misalnya, Bu Nilam minta buat video sebagai tanggapan terhadap misalnya topik tertentu. Nah, itu kan penugasan buat saudara. Jadi walaupun mungkin saudara melakukan ini, tapi itu disebut dengan penugasan terstruktur. Ada enggak studi mandiri? Ada, walaupun Bu Nilam misalnya pertemuan 1 ada ini tapi itu kan sebenarnya lebih mengarah kepada keaktifan saudara sebagai mahasiswa untuk belajar sendiri. Jadi tidak ada penilaian. Misalnya nih, Bu Nilam suruh saudara membuat tanggapan atau resitasi. Itu kan tidak ada penilaian di situ. Paling penilaiannya dalam bentuk sikap saja. Sikap kan, capaian sikap kan ada tentang apa? Ada 10 ya, kriteria capaian sikap. Kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian. Dan itu ada penilaiannya kan ya. Ada penilaiannya ketika setiap misalnya kita mengawali kelas, ada resitasi, saudara mempresentasikan materi sebelumnya. Mungkin tidak ada penilaian secara tertulis, tapi itu bagian Bu Nilam untuk melihat keaktifan saudara di dalam kelas, bagaimana tanggung jawab saudara, bagaimana kedisiplinan saudara, seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk nilai dia. Yang dalam bentuk nilai yang Bu Nilam kuningin tadi, artinya saudara upload tugas di Google Classroom, maka saudara akan feedbacknya adalah nilai. Tapi kalau tidak ada seperti itu, Bu Nilam hanya meminta resitasi saja untuk dipresentasi pada minggu berikutnya, berarti itu adalah penilaian sikap. Sikap di situ adalah tanggung jawab saudara terhadap tugas yang diberi. Jadi bukan dalam bentuk angka, ya, seperti itu. Paham ya, Ron? Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada, Bu. Ya, berarti saudara sudah paham semua ya tentang apa 1 SKS untuk teori tadi, 1 SKS untuk praktek. Itu hanya pembagian saja supaya lebih terjabarkan
ya terjabarkan. Jadi nggak melulu Bunila melakukan apa ceramah dari pertemuan 1 sampai 16. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan masuk dalam diskusi kita untuk pendahuluan karena kelas ini bukan lagi kelas pertama, tetapi ini adalah kelas lanjutan, saudara. Betul ya? Ini kan kelas lanjutan dari dogma 1, dogma 2, sampai di dogma 3. Nah, jadi pendahuluan saudara lebih suka Bunila masuk ke ranah diskusi saja, karena saudara sudah punya keilmuan sebelumnya. Nah, saudara, kita coba masing-masing dari saudara membuat tanggapan terhadap mengapa saudara penting mempelajari dogmatika 3. Dari RPS tadi saudara sudah mengetahui bahwa fokus pada apa? Pneumatologi dan eklesiologi. Nah, sebelum saudara memberikan kita diskusi mengapa penting mempelajari dogmatika 3 ini, mungkin terlebih dahulu Bu Nilam akan bertanya kepada saudara, apa itu pneumatologi, apa itu eklesiologi. Silakan satu persatu, langsung angkat tangan boleh ya, sehingga nanti Bu Nilam bisa pilih siapa yang duluan menjawab. Oke, silakan Susi. Kalau pneumatologi itu mempelajari tentang Roh Kudus, Bu. Dan kalau eklesiologi itu mempelajari tentang gereja. Oke. Ada tanggapan lain? Wah, tidak ada, cuma Susi saja. Hanya sebegitu penjelasannya bahwa pneumatologi itu belajar tentang Roh Kudus, sedangkan ini eklesiologi belajar tentang. Nah, sebenarnya ada penjelasan yang lebih komprehensif. Silakan. Bu, boleh kasih tambah, Kak? Boleh. Silakan, Susi. Nah, kalau eklesiologi itu lebih ke hakikat dan fungsi gereja sih, Bu, sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Ya. Ada lagi? Selain Susi? Saudara pernah mempelajari ini dalam ilmu ini, saudara, apa sih namanya? Pengantar teologi sistematika. Ya. Ya, kalau sudah diajak diskusi ini pada diam semua. Jangan takut salah ya. Ya, Weni, mungkin Weni dulu. Bu Nila mau mendengar suara Weni. Oh, Bu. Apa itu pneumatologi, apa itu eklesiologi? Kalau eklesiologi itu berpusat pada kerajaan Allah, Bu. Lebih mempelajari kepada gereja. Oke. Selanjutnya, Pneumatologi itu
Oke, ini siapa ini? Si Semangat. Iberia boleh bantu? Ya Bu, kalau eklesiologi itu berbicara tentang gereja sih Bu, kalau menurut saya. Tapi kalau pneumatologi itu yang berbicara tentang kepribadian Kristus dan karyanya ke dalam gereja. Itu aja Oke. sih. Oke, Karolia? Risman, Bu. Kalau mengenai pneumatologi itu membahas mengenai pribadi Roh Kudus dan karya-karya Roh Kudus yang terjadi pada orang-orang percaya atau disebut gereja, sedangkan eklesiologi itu membahas mengenai mengenai tentang hakikat dan pertumbuhan gereja, yaitu orang-orang percaya itu sendiri, begitu. Oke. Oke. Desmond, tadi Desmond bilang Oke, Bu. Setahu saya kalau pneumatologi itu juga bisa bicara dengan pribadi Allah juga. Itu kan pribadi Allah kan Roh Kudus atau kerja Roh Kudus juga. Sedangkan eklesiologi itu eklesiologi. Berbicara tentang siapa sih eklesiologi itu, apakah berupa gedung atau pribadi manusia, siapa sebenarnya gereja sebenarnya. Itu sebenarnya. oke. Siapa lagi yang belum? Wira. Kalau pneumatologi itu berbicara tentang Roh Kudus serta perannya. Terus kalau eklesiologi itu berbicara tentang gereja, tujuan dan juga orang yang ada di dalam gerejanya. Itu aja, Bu. Oke. Lanjut, Roni. Kalau eklesiologi itu ini sepengetahuan saya aja Bu ya. Itu membahas tentang mengenai hakikat dan fungsi gereja yang berkaitan dengan yang salah satunya ada identitas gereja, misi gereja, dan serta isinya. Sedangkan pneumatologi itu berpusat pada Roh Kudus itu sendiri, pribadi Roh Kudus, peran Roh Kudus, dan pusatnya tentang Roh Kudus itu sendiri Bu, bahas soal Roh Kudus. Thank you. Oke, terima kasih kelas. Ya, rata-rata hampir sama semua jawabannya ya. Walaupun mungkin ada tadi yang sedikit berbeda, tetapi perlu saudara pahami tadi Binilam sudah sampaikan di RPS sebenarnya ya tentang pneumatologi dan eklesiologi ini. Tetapi saudara, karena kita ada di dalam kelas, maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pneumatologi, apa itu eklesiologi. Artinya saudara, kita harus melihat dari akar katanya dulu, kita jelaskan dulu apa itu pneumatologi. Ya kan? Nah, pneumatologi itu berasal dari kata Yunani, yang mana terbagi atas dua, kata pneuma dan logos, saudara. Itu yang perlu kita pahami ketika kita ditanya, apa itu soteriologi? Kan tidak langsung kita mendefinisikan sesuatu hal tanpa kita mengerti dari mana kata tersebut berasal. Ya, itulah sebenarnya yang saya minta sama saudara untuk menjelaskan, merunut, mensistematisasi dulu, ya, mengurutkan dulu penjelasannya. Ya, kita tidak bisa langsung masuk ke definisi tanpa kita mengetahui apa itu pneumatologi. Jadi pneumatologi itu berasal dari dua kata Yunani, yakni pneuma dan logos. Yang mana pneuma itu artinya apa? Bisa berarti roh, bisa berarti angin. Betul tidak? Ya? Nah, sedangkan kalau untuk apa sendiri, logos, ini bukan lagi barang baru bagi kita. Logos itu bisa berarti apa? Ilmu, aturan, pemahaman.
dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara pneuma, roh itu pun terdiri dari berbagai arti di dalam Alkitab. Kita harus bedakan lagi karena roh itu ada roh juga, angelologi juga, ya. Malaikat juga bersifat roh. Demonologi juga bersifat roh. Satanologi, belajar satanologi juga kita akan berbicara tentang roh. Sehingga dalam hal ini kita harus bedakan roh seperti apa yang dimaksud dengan pneumatologi. Dalam Alkitab itu sangat dibedakan. Ketika kita berbicara tentang pneuma di dalam Alkitab, yang artinya roh, maka tulisan R-nya itu adalah huruf kapital, berarti mengacu kepada roh Allah. Tapi kalau misalnya ada tulisan roh-roh dengan tulisan kecil semua, apakah itu mengacu kepada Roh Kudus? Nah, itu juga saudara harus bisa menjelaskan hal tersebut. Ketika ditanya apa itu pneumatologi. Jadi di dalam Alkitab, ketika berbicara tentang pneumatologi ini, berbicara tentang roh Allah, maka dalam pengertiannya itu, dalam tulisannya itu, di dalam Alkitab, huruf kapital. Ya, diawali dengan huruf kapital, saudara. Berbeda ketika kita berbicara dengan roh-roh yang lain, misalnya berbicara tentang nefes, itu kan berbicara roh juga. Artinya kalau dikaitkan dengan makhluk hidup, bisa saja roh manusia, bisa saja rohnya binatang. Roh itu dalam pengertian nefesnya, nafasnya binatang-binatang ciptaan Allah. Ya kan? Bisa saja roh-roh yang dimaksud adalah terkait dengan adanya iblis, adanya setan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, dalam konteks ilmu pneumatologi ini kita berbicara tentang nafas Allah atau roh Allah. Yang mana roh Allah kita ketahui di dalam Perjanjian Baru mengacu kepada Roh Kudus. Karena ketika berbicara tentang roh Allah di dalam PL, dia tidak disebut sebagai Roh Kudus, saudara. Dia disebut sebagai apa? Roh Allah. Ya, dia disebut sebagai roh Allah di dalam PL, tetapi ketika masuk di dalam Perjanjian Baru, namanya menjadi Roh Kudus. Roh Allah itu adalah Roh Kudus, yang mana kemudian nanti kita bisa melihat bahwa dia mengacu kepada pribadi Allah, ya kan? Jadi Roh Kudus sebagai pribadi Allah, yang mana nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajarinya, ya. Paham ya? Dan selanjutnya ketika kita berbicara eklesiologi, tidak hanya sekedar kita mengatakan, mendefinisikan itu berbicara tentang gereja, tidak, saudara. Kita harus melihat dari penggunaan kata. Eklesiologi dari dua kata, bukan hanya dari dua kata, itu adalah eklesia dan logos, di mana eklesia itu terdiri dari dua kata ek dan kaleo. Ek itu keluar, kalau kaleo itu dipanggil. Jadi tidak ada kata gereja di sana mengacu kepada gereja, tidak ada. Jadi sebenarnya ilmu yang berbicara tentang apa? Dipanggil keluar. Nah, itu ada di dalam surat Paulus, saudara. Di mana itu? Di mana dipanggil keluar untuk kemudian menjadi atau masuk di dalam persekutu, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Yang mana kemudian orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan itu masuk di dalam persekutuan dengan Allah disebut sebagai orang percaya.
percaya. Orang percaya yang pada sampai detik ini disebut sebagai gereja. Jadi itulah mengapa dikatakan eklesiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gereja. Paham ya, saudara? Makanya tadi Bu Nila mau mengajak saudara untuk berpikir, karena eklesiologi sendiri bukan berarti gereja. Mengacu kepada orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang, masuk dalam persekutuan dengan Allah. Yang mana Yohanes menyebutnya sebagai orang percaya. Dan kemudian orang percaya itu disebut sebagai jemaat atau Oke ya? Paham? Oke Bu, paham Bu. Ada pertanyaan? Sejauh ini mungkin nggak ada, masih belum ada. Masih belum ada. Maka kita masuk ke bahan diskusi selanjutnya, saudara. Mengapa penting kita mempelajari dogmatika 3 ini? Atau penting mempelajari tentang pneumatologi dan eklesiologi ini. Silakan. Oke, Parulian dulu. Parulian, silakan Dian. Ya Bu, kurang kedengar. Ya, silakan Parulian. Mengapa penting kita mempelajari dogmatika 3 ini? Khususnya pneumatologi dan eklesiologi. Suara Bu Nilam kurang jelas ya? Agak kurang jelas Bu. Ya, mungkin jaringannya. Ntar dulu aku mati. Mengapa pentingnya mempelajari dogma 3 ini? Agar kita bisa memahami bagaimana relasinya antara karya dari Roh Kudus dengan orang tadi kan eklesiologi adalah dipanggil keluar, dan itu mengarah pada orang yang dipanggil keluar kegelapan menuju terang. Dan jadi di situ ada hubungan antara karya Roh Kudus di situ dengan orang-orang yang dipanggil keluar. Gitu. Oke. Selanjutnya teman yang lain. Risman Bu. Silakan Risman. Oke, menurut saya mengapa kita perlu mempelajari dogma 3 ini, dogma 3 itu tentang pneumatologi dan eklesiologi, karena kita perlu memahami, mengetahui apa sih sebenarnya pneumatologi, ya kan, dan termasuk juga dalam pribadi Allah, dan juga apa sih sebenarnya eklesiologi, atau dengan pengertian tadi keluar masuk dari terangnya dan keluar dari gelap dan masuk ke terangnya ajaib. Itu aja sih Bu, kayak mungkin itu aja yang tahu. Oke, selanjutnya ada yang mau membuat tanggapan? Susi, Bu. Silakan Susi. Kalau menurut saya tuh, karena kedua hal itu kan nggak bisa dipisahkan kan Bu, dogmatika, pneumatologi juga eklesiologi, keduanya saling berhubungan. Kenapa? Karena agar kita tuh bisa ngerti gitu peran dan fungsi itu sendiri untuk si eklesiologi ini gitu loh Bu, sehingga kedua hal ini nggak bisa dipisahkan gitu. Oke. Selanjutnya
Ayo Roni. Pentingnya mempelajari dogmatika 3 itu ini ya Bu, buat saya sendiri itu adalah dogmatika itu kan tadi ekle dan pneo itu adalah sama hakikatnya memperkenalkan sang penolong kayak gitu, yang dimana Allah dan manusia, Allah memperkenalkan Allah bekerja melalui Roh Kudusnya kepada gerejanya, yaitu anak-anak Tuhan yang keluar dari kegelapan tadi. Yang artinya adalah memperkenalkan sang penolong kayak gitu loh, untuk selamat. Gimana sih? Udah, thank you. Itu aja. Oke, tidak apa-apa. Itu adalah tanggapan saudara. Tidak salah, semua yang saudara katakan adalah benar dari sudut pemikiran saudara. Bu Nilam tidak pernah menyalahkan bahwa itu salah ya. Tidak saudara. Itu memang buah pemikiran saudara, jadi jangan takut mengekspresikan diri ya. Lanjut, siapa tadi? Ira. Menurut Ira, pentingnya mempelajari dogmatika 3 ini tentang pneumatologi dan eklesia. Wah. Mempelajari pneumatologi dan eklesia ini pentingnya yaitu satu, kita bisa mengetahui dan memahami serta bisa mempraktikannya ke depan kalau kita sudah mempelajarinya, bagaimana peran Roh Kudus di dalam gimana caranya untuk bisa dan karya terhadap orang-orang yang terpanggil dari dunia kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu aja sih Bu. Oke, selanjutnya Iberia. Pentingnya kita mempelajari pneumatologi atau dogmatika 3 ini, yaitu menurut saya agar kita dapat mengetahui apa itu fungsi dan misinya gereja ke dalam dunia ini. Seperti yang pengertiannya tadi bahwa kita harus yaitu mengenai pribadinya Roh Kudus dan orang-orang percaya yang ada di dalamnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan misinya gereja itu ke dalam dunia. Itu aja sih Bu menurut saya. Oke, lanjut Weni Farida. Oke Bu, dari saya, kenapa kita penting mempelajari dogmatika 3, secara khususnya eklesiologi dan pneumatologi. Nah, kalau dari sisi eklesiologi sendiri, eklesiologi ini membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja, di mana berkaitan dengan identitas misi gereja di dalam dunia. Nah, secara sistematisnya sendiri, eklesiologi ini berbicara mengenai pemahaman gereja tentang dirinya. Kalau pneumatologi, di mana di dalam kehidupan orang percaya itu adanya peran Roh Kudus Bu, atau pekerjaan Roh Kudus. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Weni. Sudah semua? Meiman Bu. Meiman belum muncul di layar. Mana Meiman? Hilang dari tadi. Ya, sepertinya sejak lama dia sudah hilang ya. Ini dalam cek dulu ini. Ya, sudah tidak ada ini si Meiman. Dia hanya sampai tadi Bu Nilam lihat. Kan ini direkam, jadi Bu Nilam tahu nanti sampai jam berapa Meiman masuk ya. Oke, memang tidak ada, Eben sama sekali belum masuk kelas hari ini. Nah saudara, semua yang saudara katakan itu tidak salah. Dari sudut pemikiran saudara, itulah pentingnya saudara mempelajari ilmu dogmatika 3 ini. Tetapi perlu juga kita sadari bahwa
yang pertama sebenarnya ini lebih kepada supaya lebih menguatkan keimanan kita, ya, dengan kita mengetahui mempelajari baik itu pneumatologi maupun eklesiologi, maka kita akan lebih kuat secara iman, menyadari bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan gereja, bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang percaya, bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, ya, sebagai pribadi Allah yang ketiga, sebagai penolong. Nah, ketika Roh Kudus dikatakan sebagai penolong, apa yang sudah kita rasakan pertolongan Roh Kudus itu selama kita disebut sebagai orang percaya. Jadi sangat penting kita mempelajarinya sehingga iman kita semakin dikuatkan. Dan yang kedua, saudara, tentu tentang Roh Kudus ini kan doktrin rumusan tentang Roh Kudus ataupun gereja ini melalui sistematisasi teologi. Karena para penulis kitab suci tidak menulis kitab suci kita dalam bentuk yang sudah tersistematisasi semua tentang doktrin-doktrinnya. Tidak, saudara. Karena pada saat kitab suci kita ditulis, itu ditulis tentu sesuai dengan kebutuhan jemaat mula-mula juga. Apa kebutuhan mereka pada masa itu? Ya, itulah yang ditegaskan sehingga tidak ditulis secara sistematis. Nah, sehingga pada saat ini kita perlu mempelajari apa sih yang disampaikan oleh para penulis kitab suci kita, sehingga kita bisa memahami siapa itu Roh Kudus, bagaimana peran Roh Kudus, bagaimana pertumbuhan gereja sampai saat ini, bahkan nanti sampai di masa depan. Itu perlu kita ketahui semua, karena para penulis kitab suci tidak menyusun kitab suci kita secara sistematis. Nah, selanjutnya, tentu ketika kita memiliki keilmuan dalam materi pneumatologi dan eklesiologi ini, maka tentu itu akan membuat kita semakin memahami keilmuan kita, memahami materi ini, sehingga ketika kita ada di lapangan, ketika kita ada dalam dunia pelayanan, ketika kita ada sebagai individu di tengah-tengah masyarakat yang global, kita mampu berapologet. Betul? Itulah penting kita mempelajari dogmatika 3 ini. Sehingga kita bisa berapologet, kita bisa mempertahankan pendirian kita bisa mempertahankan keimanan. Setidaknya itu adalah dasar mengapa kita penting mempelajari dogmatika 3 ini. Ya? Itu akan menambah wawasan kita penting, menambah keilmuan kita, dan itu akan berguna untuk pelayanan kita dimanapun kita berada, terutama ketika kita berbicara masyarakat yang global, masyarakat yang sekuler, di mana kita hidup di dunia sekuler. Kalau kita sudah memiliki ilmu yang kuat, maka kita mampu berapologet. Jadi, saudara, itulah mengapa kita penting mempelajari tentang dogmatika ini. Ada pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saudara, berarti kita akan sudahi kelas kita pada hari ini. Kita akan masuk pada materi selanjutnya nanti pada pertemuan kedua,
yaitu tentang pribadi Roh Kudus. Kita akan berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Nah, penugasan saudara tentu adalah membuat kesimpulan terhadap materi hari ini untuk saudara bisa presentasikan sekitar 2-5 menit. Ya, 2-5 menit. Maksudnya untuk keseluruhannya saudara, artinya masing-masing saudara kalau ada 9 orang, katakanlah mungkin setengah menit sampai 1 menit untuk satu orang memberikan penjelasan seperti itu. Nah, untuk topik berikutnya kita akan mempelajari tentang pribadi Roh Kudus. Demikian saja saudara, ada pertanyaan? Ya, silakan Susi. Tak perlu dikira-kira, saya minta tolong fotokan itu aku loh. Ya, sebagai bukti kelas kita hari ini silakan diambil fotonya. Siapa yang akan foto? Jangan lupa nanti upload di grup ya untuk Bunilam gunakan sebagai laporan Bunilam untuk kelas saudara. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Bentar Bu, laptopku agak lemot. Ya, soalnya Bunilam belum tahu cara membuat foto melalui laptop. Hah? Gimana? Yang mana itu? Apa yang ditekan? Tekan aja. Begini. Laptop nggak bisa Bu, lemot. Mungkin. Mana? Paint. Oke. Bentar ya, Bunilam cek dulu. Mana? Apa itu? Mas dulu. Loh? Cari snipping tool. Hah? Snipping tool. Apa itu? S. Snipping. Snipping. Ini. Oke. New. Mana? Ini. Udah itu potong, tarik dari sini. Apa yang ditarik? Nggak ngerti tante. Iya, tarik dari sini, tarik ke sini. Kita lihat itu. Lihat kameranya. Oh ya. 1, 2, 3. Oh. Aduh. Di save. Save. Oh, oke. Wah, sudah, saudara. Ternyata Bunilam ini. Oke Bu. Terima Oke, kasih. ya. Oke, nah kita akan tutup saudara kelas kita pada siang hari ini. Tentu kita tidak perlu sampai tuntas ya, memenuhi sampai 12.10 karena kalau sudah selesai sebenarnya tergantung diskusi juga. Kalau diskusi banyak maka otomatis panjang waktu yang kita gunakan. Oke, karena sudah tidak ada, minta siapa ini? Minta Wira saja, Wira berdoa untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Saat ini kami bisa menyelesaikan setiap proses belajar mengajar kami pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami sebagai mahasiswa yang telah mendengarkan setiap pelajaran pada hari ini, dan terlebih-lebih Ibu Nilam sebagai dosen kami yang telah mengajarkan kami. Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami tetap di dalam Engkau. Demi di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan berkati. Jangan lupa isi presensi ya.
Bu. Terima kasih. Oke. Thank you, Bu. Ya, Iya, terima kasih Bu. kembali, Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Oh ya, satu lagi, Bu Nila mau ini. Satu lagi, saudara. Saudara, kita harus ganti hari. Ya, kita harus ganti hari. Karena ini baru pertemuan pertama. Padahal minggu sebelumnya kita libur ya. Nah, oleh karenanya untuk ganti hari tersebut, Bu Nilam akan ganti sebuah video saja. Video pengajaran untuk pertemuan pertama, sehingga minggu berikutnya nanti kita masuk pertemuan ketiga. Jadi, bagaimana kalau Sabtu? Sabtu saudara presensi. Kan hanya presensi saudara, kemudian Bisa, Bu. nonton video yang akan Bu Nilam upload sebagai pertemuan kedua. Kemudian penugasan akan ada di sana. Kemudian tugas-tugasnya akan Bu Nilam upload untuk saudara kerjakan untuk pertemuan berikutnya di hari Rabu. Jadi Sabtu ya saudara, cukuplah Minggu, Senin, Selasa saudara mengerjakan tugas. Karena tugasnya tidak terlalu berat itu. Oke, Bu, siap laksanakan, Bu. Siap ya. Oke, Jadi Bu Bu. Nilam nggak perlu lagi, maksudnya setiap kita misalnya kelasnya ada libur, maka mungkin seperti itu saja. Bu Nilam akan upload video buat saudara sebagai ganti pertemuan. Oke ya, sip. Oke, Bu. Sip, Bu. Oke, terima kasih Tuhan berkati saudara. Selamat Thank you, Bu. Tuhan berkati juga.